Bismillah dulu dari Ibu. Biar tenang, diamnya tidak ini. Ya, oke, silakan Ibu Asnida. Waktu pendalaman materi kan Ibu ada mempelajari tentang apa teori belajar di tadi modul itu. Berapa teori belajar. Coba silakan teori itu dan jelaskan ke saya apa yang dipahami tentang teori belajar tersebut. Oke, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Eh, yang pertama teori kognitif, Pak. Yang mana teori ini lebih mengedepankan pengetahuan atau pengetahuan dari pengetahuannya, Pak. Kalau behavioristik, bagaimana ketika dalam proses pembelajaran itu ada rangsangan dan ada stimulus, ada timbal hubungan timbal balik antara yang diberikan dengan tanggapan yang diberikan oleh peserta didik. Oke, masih ada? Eh, Teori humanisme Oke. itu teori yang lebih mengedepankan kepada karakter atau kepribadian dari manusia, manusia ke manusia, Pak. Oke, apa lagi? Eh, ini. Dia begini ya, dapat satu nilainya 25 baru, dapat 250, dapat 375 gitu Bu. Begitu, Pak. Heeh. Itu instrumennya di sini. Dapat 4 100 misalnya. Kalau satu dapat baru 25 nilainya, walaupun benar. Saya lupa ya. Nah, apa yang apa tadi? Rekonstruksi sosialisme tahu? Pernah dengar? Rekonstruksi. Rekonstruktivisme. Nah, apa itu? Nah, rekonstruktivisme itu eh, bagaimana proses proses pembelajaran yang kembali melakukan pengulangan Rekonstruk, kembali rekonstruk, ya mengkonstruksi. Jadi mahasiswa belajar mengkonstruk sendiri pengalaman belajarnya. dalam belajarnya, ya Pak. Oke. Yang kedua lagi. Kedua kan ada instrumennya nih Bu ya. Nanti Bu. Ah, Rupanya karena dia ada poin-poinnya kalau empat permintaannya empat stok empatnya ke satu dibacanya 25 nilainya itu. Nah, kemudian di dalam lokakarya kemarin ada Ibu mungkin tahu ya ada CP, ada TP, ada alur, ada ATP. Ingat enggak itu? Ingat Pak, Nah, coba jelaskan ke saya itu mulai dari CP-nya, TP-nya, ATP. dari FPP-nya atau Enggak, apa itu? pengapanya, pengetahuannya tentang itu. Oh ya Pak. Ah, ah. Kalau OCP itu capaian pembelajaran yang mana yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase, Pak. Jadi apa saja capaian yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap fasenya, Pak. Kalau Terus. tujuan pembelajaran itu adalah deskripsi pencapaian aspek kompetensi. Kalau ini meliputi pengetahuannya, keterampilan, dan sikap dari peserta didik sendiri, Pak. Oke. Sementara kalau alur dari tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian dari tujuan pembelajaran yang telah disusun secara sistematis, Pak. Nah, Kemudian dan logis dalam fase capaian pembelajaran. nah, oke ya. Dari fase awal sampai fase akhirnya gitu, Pak. Oke, kemudian di dalam pendekatan pelajaran itu ada eh, TP, disahkan dengan TPACK. Pernah dengar nggak TPACK itu? Bagaimana peserta didik itu bisa menggunakan teknologi, Pak, dalam pembelajaran. Tidak hanya teknologi, guru juga. Ya, Pembelajaran cara yang guru berbasis pada teknologi, berbasis teknologi ya, pemanfaatan Pak. Guru teknologi dengan peserta pembelajaran. didik. Seperti penggunaan infokus, misalnya Pengguna, iya, penggunaan Pak. video. YouTube, misalnya seperti Google Drive, Iya. Classroom, dan lain Ah. sebagainya, Pak. Kalau begini senang saya ujiannya ini. Terkuasai, akhirnya setidaknya ibu udah ada apa. Jangan nanti ditanya nggak ada yang dapat aja. Aja yang capek sendiri nanyanya. Kemudian ada di dalam apa model itu diarahkan kepada dua oleh penitia pusat itu, penelitian nasional itu pemodel PBL dan model PJBL. Bisa itu bisa Ibu jelaskan ke saya apa itu PBL dan apa itu PJBL?
Kalau PBL itu Project Basic Learning, Pak. Bagaimana itu kita eh, me- apa namanya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan, Pak, dalam proses pembelajaran. Kalau PJBL itu berdasarkan proyek atau subjek dari inti materi yang kita sampaikan, Pak. Oke, maksudnya sudah paham dan benar, tapi cara penyampaiannya tuh kalau Itu cara, eh, pembelajaran berbasis pada masalah, dilemparkan ya masalah Pak, itu sehingga nanti penyampaian, anak dia belajarkan bagaimana apa namanya untuk menyelesaikan masalah gitu ya. menyelesaikan masalah, Pak. Ya, Oke, kemudian kita masuk lagi ya. Apa sedikit ini implementasi. Ibu kemarin ketika membuat modul ajar atau RPP bisa jelaskan saya apanya tema besarnya itu. oh ya Makanya Pak. tadi kan ada dalam sejarah Islam itu misalnya ada Maulana Malik Ibrahim Sunat Sunan Maulana Malik Ibrahim misalnya. Tapi jelaskan saja itu apa apanya Materinya. ya materinya apa, kemudian metode yang digunakan apa, kemudian LKPD-nya seperti apa gitu ya. Kan Oh ada di ya Pak. perangkat itu kemarin itu tuh perangkat Ya pembelajaran. Pak. Oke, coba. Bismillah. Kemarin saya membuat modul ajar, Pak, yang Ah, mana temanya adalah tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. oke. Ya, lanjut, Pak. Nah, Yang mana pada modul ajar itu terkandung ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alaminnya, Pak. Kalau iya. pelajar-pelajar Pancasilanya itu dicapai adalah contohnya seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian berkepribadian yang global, mandiri, gotong royong, bernalar mandiri dan berpikir kritis. Sementara kalau pada profil pelajar rahmatan yang alaminya itu yang ingin dicapai itu seperti itu Pak, berkeadilan, kemudian keteladanannya, kewarganegaraan, kemudian kewirausahaan di sana juga ada kesetaraan, toleransinya, kemudian dinamis serta inovatif gitu Pak. Peran Oke. hmm. Kalau Kemudian, media hmm. ya terus. Kalau media pembelajaran yang saya gunakan menggunakan PowerPoint, Pak. Kemudian ada YouTube yang saya punya channel sendiri, nanti diberikan kepada siswa. Mereka disuruh melihat atau menontonnya, Pak. Juga pernah Oke. juga ada juga menggunakan kami di di Satu Padang Pariaman, Pak, sudah menggunakan madrasah blended learning. Yang mana di sana ketika siswa masuk, mereka sudah langsung bisa nampak absennya di sana, Pak. Dan ketika mereka keluar, berarti mereka sudah tidak mengikuti pembelajaran lagi. Kemudian ada juga menggunakan G-School, ketika ujian kami juga menggunakan G-School. Sementara kalau dalam proses pembelajaran, kalau ketika Yuli mengadakan pretest Pak atau asesmen, juga menggunakan blended learning Pak. Eh, Oke. Kemudian sumber belajarnya buku teks kelas 10 SKI, ada dari jurnal tentang masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian juga kalau targetnya tentu supaya target peserta didiknya adalah agar peserta didik bisa memahami dan menganalisis tentang bagaimana kebudayaan bangsa Arab itu sendiri sebelum Islam. Oke. Eh, Udah paham saya itu. Kemudian ada 4C. 4C, ya. literasi, kemudian ada critical thinking misalnya. Ibu paham itu? Pernah dengar itu? Pernah Pak. Nah, coba. Kalau kalau literasi itu bagaimana kita bisa antara guru dengan peserta didik itu bisa memiliki daya untuk literasi atau mencari literatur-literatur, kemudian memiliki kemampuan untuk karya tulis ilmiah, Pak. Seperti kemudian ada critical thinking itu adalah bagaimana peserta didik itu memiliki berpikir yang kritis gitu, Pak. Oke. Kalau apa lagi? Baru dua. Nah, critical thinking, creative thinking apa lagi? Dia 4 C-nya itu. Eh, Komunikasi yang kolaboratif, apa? Oke. Apa Kalau itu? komunikasian itu bagaimana komunikasi yang baik antara guru dengan siswa dalam pembelajaran. Oke. Kalau kolaborasi bagaimana mengkolaborasikan antara materi-materi pembelajaran itu, Pak? Kemudian belajarkan anak supaya bisa berkolaborasi satu dengan yang Iya, lainnya. ya, dengan Karena satu dengan dunia yang lainnya itu sekarang itu bekerja sama. tuntutannya adalah kemampuan berkolaborasi. Iya, Tidak hanya Pak. kompetisi, tapi berkolaborasi. Iya, Pak. Oke, nah,
Lumayan cakap Ibu ya. Gimana Ibu ngajar senangnya? Di Man 1 Padang Pariaman, Pak. Oh di Lubuk Alung. Ya, Pak. Kalau Oh, sebelumnya ada banyak, Pak. Di SMP 4, kemudian di Man Maralabu, di Man oh 3 iya Kota ya. Padang, Oke. Sudah terakhir di cukup apa sini. saya lihat sudah cukup penguasain. Ada ini pendekatan dan apa nih pendekatan. Nah ya. Ya, Pak. Di dalam ada materi ya, ya penguatan materi ya, ada penguatan materi, ada istilahnya dengan materi esensial atau materi yang advance. Pernah dengar materi esensial? Kalau materi esensial itu materi pokok yang harus sampai kepada peserta didik, Pak. Hebat. Kemudian yang advance, karena ini jarang kita yang terjawab tadinya sebelumnya itu. Ya. Kalau yang advance, Yang invest itu yang terbaru, Pak. Materi-materi yang eh, sedang marak-marak terjadi pada lingkungan kita atau yang sedang hangat-hangatnya, Pak. yang lebih advance itu artinya anak yang berkemampuan lebih maka dia diberikan pengayaan materi itu dengan yang ada unsur Oh, itu apa, yang iya, 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 Pak. kemudian unsur, Ya, Pak. Maka unsur mereka akan diberi pengayaannya lebih baik dan lebih lebih baik baik artinya lagi, dia Pak. ya nih oke. Kemudian ada mendengar istilah ini ada eh, faktual dalam materi itu ada faktual ada konseptual. Ya, Pak. Kalau faktual itu sesuai dengan konkretnya atau eh, fakta-fakta yang ada di lapangan, Pak. kalau Sama kalau dengan eh faktual terbaru, apa? ada Kalau faktual konkret itu yang kenyataan atau yang memang fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Atau, ada faktual apalagi konseptual apalagi konseptual itu eh menjelas mengatakan itu, Pak. kumpulan-kumpulan dari fakta-fakta itu dibuat satu konsepnya. Ya dibuat dalam satu konsep, Pak. Kumpulan Nah, dari kemudian fakta-fakta tersebut kalau ada dibuat dalam satu prosedural, konsep. apa lagi? Apa, Pak? Ada prosedural, Prosedural itu prosedurnya, Pak, atau alur atau eh, prosedur-prosedur dalam penyampaian materi ajar, Pak. langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, ya. Alurnya Oke. langkah-langkah. Kayak metakognitifnya tahu. Ada Apanya, Pak? faktual, ada konseptual, ada prosedural, ada metakognitif. Metakognitif. Nah, Metakognitif itu ragam pengetahuan yang dimiliki siswa, Pak. seperti itu adalah pembelajaran sampai kepada akar-akarnya atau makna di pelajaran itu. Misalnya Kemaknanya, ibu ngajarkan pemahaman yang SKI. lebih mendalam, Nah, Pak. SKI kita peran di guru misalnya tidak hanya Ya, Pak. cerita peran di guru fakta-faktanya tidak hanya untuk ini untuk mengkonsepkan perang itu kamu tidak hanya langkah bagaimana sesedianya perang tapi oh ternyata penyebab perang itu adalah hegemoni penjajah yang luar biasa untuk menindas orang jajahan kemudian orang jajahan akan melawan artinya apa itu orang akan melawan kalau dia tertindas supaya Ya, Pak. penakut apapun dia akan melawan. Jadi artinya itu yang pakai lama sama siswanya. Jadi Hmm. gubernur nanti siswanya, jadi jenderal, jadi pejabat segala macam. Ingat dia Ibu Yulia apa namanya? Ibu Yulia Hamidanya ya. Yulia Yulia Hamidanya nggak? Hasnida, Pak. Hah? Yulia Hasnida, Pak. Julius Nida. Ya, Pak. Julius Nidanya yang mengatakan dulu jangan menindas-nindas orang. Kalau tidak orang akan melawan gitu ya. Itu yang jadi lama itu. Kalau orang Minangkabau mengatakan siang kapat tungke, malam kapakalang. Nah, itu bahasanya. Ya. Ini akan dipakai lama oleh anak itu. Ingat dia itu. Kata ibu guru PSKI-nya dulu, kalau saya nindas orang, orang akan melawan pada saya. Kalau saya tidak akan nyaman hidup. Semut saja dipijak, dia akan menggigit walaupun dia Kemelawan. mati. Nah, gitulah bahasanya. Oh, Yang oke. sampai ke sana, ngajar itu. Karena itu yang pakai itu anak-anak nanti itu. Kalau hafalannya itu kadang-kadang setahun dia lupa. Kadang-kadang. Habis, Pak. Iya. Ya, tapi Kalau kalau itu sudah nggak seperti itu. lama dengan itu. Ketika anak tahu kita anak kita itu jadi gubernur nanti itu, jadi wali kota, jadi jenderal nanti nggak tahu kita itu. Nah, ketika itu kalau sampai pada dia apapun nanti jabatannya, apapun nanti yang disandangnya, apapun nanti di pundaknya, dia akan ingat. Ya, Pak. Nah, oke, itu ya sebagai sana. Oke. Ya, Pak. Kemudian apa lagi asesmen, namanya asesmen. Bu pernah dengar asesmen awal? Ada Ada, Pak. sumatif, formatif, ada sumatif. Pernah dengar itu? Pernah, Pak. Coba jelaskan ke saya. Ini nggak cepat ujian. Eh, Kalau asesmen asesmen awal itu asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, Pak. Eh, Seperti bisa juga ketika kita baru masuk memberikan materi, kita melihat sejauh mana peserta didik mengetahui tentang materi yang akan kita sampaikan.
Kalau semi formatif itu bisa di dalam pelaksanaan pembelajaran, Pak, atau bisa juga setelah pembelajaran. Di mana kita melihat sejauh mana pemahaman peserta didik ketika kita memberikan materi atau video atau literatur yang kita berikan kepada mereka, Pak. Sejauh mana mereka dapat memahami tersebut. Di samping itu Oke. kita, Terus, ya Pak. Ibu nggak lupa merekam ya? Enggak, Nanti sudah lupa. Pak. Hah? Sudah. Sudah merekam. Oke, oke. Nanti lupa linknya nanti. Nilainya bagus dan buktinya nggak ada ujian. Ya Pak. Oke. Kemudian ini lagi. Ada pelima profil pelajar Pancasila. Iya Pak, ada. Dengar Yang nggak itu? disebutkan, ada Pak. Yang disebutkan tadi ya Pak. Iya, saya ingin bahas lagi apa yang antara Ibu jelaskan yang Pancasila dengan yang PRA-nya gitu. Ya Pak. Ada Kalau dua kan? perbedaannya Pak. Ya, jelaskan dulu intinya. Ya, satu. Kalau profil pelajar Pancasila itu dia kan P5 Rahmatan yang Alamin Pak. Kalau yang Ya. profil pelajar Pancasila itu bagaimana peserta didik itu mencapai inti-inti dari kemerdekaan Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak mulia, bagaimana dia berbnika yang global, mandiri, gotong royong, kemudian dia memiliki mandiri serta berpikir kritis, Pak. Sementara Oke. kalau yang profil Rahmatan lil Alamin itu bagaimana peserta didik itu memiliki keadaban Pak atau keteladanan, memiliki keteladanan, toleransi misalnya Pak. Kemudian Dah cukup itu. Kemudian terakhir ini tentang petika Ibu petika PTK Pak, ya. udah buat. Udah Pak. Judulnya apa, kemudian permasalahannya apa, kemudian teori yang dipakai apa, kajian teorinya, kemudian metodologinya Mbak Petika apa itu? Metodologinya. Uh, ya Pak, kalau PTK yang dilakukan, yang dibuat kemarin Pak, yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Bukan judul dulu, judulnya apa dari judul, Ya, kemudian judulnya Pak. baru permasalahan. Nah, itu. Judulnya Kalau adalah bagaimana upaya itu namanya rumusan masalah namanya itu. Oh, peningkatan hasil belajar siswa melalui model kooperatif split pada mata pelajaran SKI di MAN 1 Padang Pariaman, Pak. Sudah ini, tapi karena kita diarahkan pada PBL atau PJBL. Dengan pendekatan PBL atau PJBL. Boleh splitnya berbasis PBL atau PJBL gitu. PBL. Kalau nanti dia tidak connect dengan yang arahan ke pusat itu menggunakan dua pendekatan, dua model, PBL atau PJBL. Kalau Ibu mengkawinkan boleh berbasis PBL ya. Karena nanti dia cuma dua diarahkan itu. Iya PBL Pak, atau kemarin PJBL. karena sudah dibicarakan dengan Pak Januar kemarin Pak, kalau kooperatif split itu kan juga intinya untuk bagaimana melatih peserta didik untuk memecahkan masalah atau rumusan-rumusan yang kita berikan. Jadi menurut Juli kemarin itu Pak, nanti diperbaiki lagi Pak. Iya, Brian nih karena Kooperatif nanti split. kayak model besar itu kan dua arahnya. Saya benar paham itu karena saya juga kan ini eh, pernah ini ngajar apa namanya. Saya Ya. juga dosen di PGISD, dosen di PG PAUD saya di luar ini kalau di luar ini, di luar UIN Nanti ya. dirubah ya Pak. Nah, jadi Berarti dia kalau Ibu buat itu nggak apa-apa, cuman ada beberapa PBL-nya itu. Karena dia induknya itu PBL dan PJBL. pada dengan pendekatan PBL gitu ya Pak. Model apa tadi ya dengan pendekatan Model katanya kooperatif atau nanti split coba dengan ulang lagi. pendekatan PBL. Ulang lagi judulnya. Peningkatan hasil belajar siswa melalui model kooperatif split pada mata pelajaran SKI di MAN 1 Padang Pariaman, Pak. Jadi dia dengan apa buat nanti pendekatan PJBL-nya berbasis pendekatan apa PBL misalnya ada PJBL-nya. Dengan Artinya Ibu mengkawinkan karena ya nanti Pak. dia harus sinkron arahan itu dua garis besarnya PBL dan PJBL. Nanti dia akan menyatu lagi dengan apa nanti rentetan itu kita khawatirkan nanti itu Oke karena Pak. rentetan nanti Berarti itu. dia bisa seiring ya Pak Iya, antara jadi kooperatif dikawinkan split istilahnya dengan boleh. PBL. Mungkin bisa berbuat berbasis PBL atau dengan PBL ada bunyi PBL-nya itu di dalam. Oh, Tidaknya begitu, karena nanti yang menguji kan belum tentu paham. Tidak semua nanti di UKIN itu yang dia tahu itu dalam pikirannya itu adalah PBL. PBL atau PBL, PJBL. Sementara PJBL kan aja. tidak ada komunikasi. Oh iya Pak. Saya kutipnya seperti itu.
belum tentu nanti semua yang menguji itu dia memaknai sama yang dipikirkan ibu. Di dalam ini kan ada PPL, tapi dia Ada, Pak. tidak ke situ sama dia. Yang dipikirkan itu adalah base-nya itu dua yang dalam instrumen. Dikiranya nanti tidak masuk itu, nanti dibuatnya seharusnya ibu dapatnya 9 jadinya nanti ke kiri nanti. Karena katanya nggak ada Oh, PPL-nya. Makanya supaya selamat menurut saya ya, dibunyikan itunya. oke, Pak. Ya kan ada Makasih 10 nanti. banyak, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 judul menandakan ini, per ini, dengan kalau itu 9 nilainya itu 10. Kalau ini ada nih, ini jangan yang khawatirnya nanti karena tidak ada PBL, oh ada PBL-nya nilainya ke kiri dibuatnya 6, 5, 4, 3, 2, 1 kan kasihan itu. Padahal pikir ibu, ini kan ada unsur PBL-nya, diskusinya Pak Januar begitu. Tapi dosen yang menilai nanti nggak tahu kita Ya, ya, Pak. Makasih, pikirannya Pak. itu, gitu. Nanti saya Ya, nanti ditambahkan, Pak. iya, pikirannya dikiranya tidak BBL nanti. Ah, ke kiri nanti dikasih, tidak ke kanan. Kasihan ibunya. Gitu. Karena Ya, Pak. komunikasinya kan nggak ada lagi nanti itu. Siapa? Kalau ini kan udah komunikasi nih ke saya, ada komunikasi. Ya, Nah, saya ini kan, oh ini kayak saya minta ke ibu, oh itu memang apanya, yang ibu maksud. Nah, bisa paham. ya, ya. Jadi nanti khawatirnya tidak semua nanti paham itu. Oke bu ya. Ya, ya, Saya Pak. Siap, Pak. menyarankan nah, kan itu kasihan nanti nilainya seharusnya 9 misalnya Ya. jadi di bawah. Tuh. Kemudian apa lanjutkan aja permasalahannya apa, kemudian Ya. lanjutkan nanti teori yang dipakai, kemudian apa metodenya. Udah selesai Ya. kita jawab itu. Kalau latar belakangnya, kenapa mengambil metode ini, Pak? Karena dilihat dari siswa kurang minatnya dalam pembelajaran SKI, Pak. Mungkin karena ada kurangnya metode yang bervariasi dari guru SKI itu sendiri. Kemudian karena kemudian kita lihat juga nilai-nilai SKI yang rendah. Jadi muncullah Oke. kita mengambil PTK ini, Pak. Yang pertama Oh, masalahnya, tidak bersyarat ya kan. apakah pengaruh model kooperatif spread ini terhadap hasil belajar siswa? Nah, oke, lanjut Lalu ke nih, lanjut jalan ke teori, uh, teorinya lagi. karena kan kajian teori kan ada tuh apa yang Iya. dipakai. Teorinya seperti teori yang dipakai nama punya Pak. Iya, indeksnya kan ini. Ibu tadi ada teori apa tadi? Split apa tadi itu? Misalnya Ya, ini ya, ya. Teori tentang PBL, ya, kooperatif gitu. spirit, kemudian bagaimana manfaat kooperatif spirit sendiri, apa itu hasil belajar, kemudian bagaimana Eh, aktivitas siswa dengan adanya kooperatif spirit tersebut, Pak. Oke, Kemudian lanjut kalau lagi metode lagi, metode. metode lagi penelitiannya Oh, yaitu PTK dengan variabel datanya eh, yaitu penggunaan ya penggunaan kooperatif split dalam pembelajaran. Yang kedua penggunaan bagaimana hasil yang inti betul belajarnya. prosedurnya Ibu, prosedurnya yang inti betul. Dapat oleh Ibu saya kasih nilai lebih. Misalnya ada dulu pretest awal, kemudian diberikan ini apa tadi model, apa lagi langkah-langkahnya itu. Langkah-langkahnya, Pak. Langkah petikannya itu seperti apa Ibu lakukan. Oh ya, yang pertama ada stimulus satu, nah Pak. Dari sana Nah, ketika kita memberikan siswa, kita berikan langkah-langkahnya. Kalau kooperatif sprint ini kan bagaimana kita setiap siswa itu duduk berpasang-pasangan, Pak. Kemudian nah, mereka diberikan beberapa pembelajaran atau rumusan. Nanti mereka kembali lagi ke berkelompok, misalnya A dengan A, B dengan B, Pak. Setelah itu oke. kembali ke tempat duduk masing-masing, mereka sampaikan informasi ke temannya yang berbeda tadi. Lalu Nah, mereka ada kita pertanyaan ajak, itu selesai ya. Ya paham itu, saya paham. ya Kemudian apa Pak, lagi yang Ibu lakukan setelah itu? namanya Pak. Yang dilakukan lagi apa? Yang dilakukan lagi bagaimana? Yang dilakukan lagi seperti apa? Kemudian yang dilakukan lagi dari hasil mereka mempresentasikan tadi, setelah itu kan kita adakan dia tes, Pak. Nah, Sebelum dan tes, oke. sesudahnya. Setelah tes itu baru kita lihat bagaimana hasil belajar sebelumnya dan sesudahnya. Nah, itu hasil ternyata dengan adanya kooperatif play itu meningkatkan hasil belajar siswa gitu, Pak. Dah, itu yang intinya itu tuh. Adanya siklus per siklus. Kalau Iya, tidak Pak. ada siklus tidak ketika namanya. Nah, Iya. sebelum apa, dan kemudian ini berapa peningkatan yang terjadi. Oke, dah itu mantap. Dah, cukup Bu. Panggil kawan yang lain Bu ya. Ibu Uh, Yuli Hasnida ya. ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, Terima kalau kasih dapat saya banyak, nggak Pak. lama-lama. Ya, Yang Pak. penting saya itu esensialnya yang tanyakan itu. Tapi ada juga nih jawabannya panjang tapi kemana-kemana perginya. Kalau saya Ya, misalkan Pak. ayu ting ting itu jawaban ayu ting ting kemana-kemana. Oh, ya, Oke, Pak. oke Bu ya, Oke, boleh Pak. ini Bu rekamannya jangan lupa linknya itu nanti sebagai bukti fisik. Kalau nilai saya ada sama saya.
Oh, Nanti, oke, Pak. Terima kasih nanti, banyak, Pak. oke. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Selamat Ibu ya. Sukses selalu saya doakan. Amin. Amin. Mohon doanya lulus, Pak. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Minta kawan